Kemarin disampaikan terkait dengan panduan dalam memanfaatkan AI. Ini menurut UNESCO yang sudah diaplikasikan di pembelajaran dikti. Pertama, untuk memanfaatkan AI, ini ada pertanyaan yang harus dijawab. Apakah penting jika keluarannya itu akurat? Artinya, apakah Bapak Ibu menghendaki keluarannya itu akurat atau seadanya? Nah, kalau keluarannya tidak harus akurat, maka aman menggunakan ChatGPT ya, kalau tidak akurat. Tapi kalau ya, di mana keluarannya harus akurat, ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah Anda memiliki kemampuan dan untuk memverifikasi bahwa keluarannya itu akurat? Jadi untuk ini, kalau menghendaki keluarannya akurat, maka harus bisa melakukan verifikasi. Verifikasi itu ditunjukkan mungkin dengan pendapat ahli bahwa apa yang dikeluarkan ChatGPT itu benar. Atau dibandingkan dengan referensi buku-buku yang ada. Artinya apa yang disampaikan ChatGPT itu relevan dengan referensi tertentu. Atau bisa dengan jurnal. Nah, kalau bisa melakukan verifikasi, pertanyaan berikutnya, apakah Anda mampu dan bersedia bertanggung jawab penuh, tanggung jawab penuh, baik secara hukum atau moral atau etika atas ketidakakuratan yang terjadi. Ini maksudnya, hasil dari AI adalah tanggung jawab dari yang menggunakan ya. Jadi jangan sampai teman-teman menyalahkan AI, karena AI hanya membantu, tidak memastikan kebenarannya. Bila ya, maka memungkinkan menggunakan ChatGPT, dan bila tidak aman menggunakan ChatGPT. Jadi intinya teman-teman menggunakan ChatGPT harus bisa memverifikasi. Jadi salah satu hasil penelitian ini ya, contoh saja terkait dengan ChatGPT. Penelitian saya di tahun 90 ya, 90 kebetulan saya adalah orang teknik melakukan penelitian di industri pesawat terbang Nusantara. Kesimpulan 19 menyatakan bahwa kemampuan SDM di masa depan adalah kemampuan membuat perintah pada mesin ya. Karena waktu itu mesin-mesin sudah CNC, sehingga kompetensinya bukan berdasarkan otot, tapi berdasarkan otak. Sehingga kesimpulannya adalah mampu membuat perintah kerja pada mesin. Nah, ternyata kesimpulan tahun 90, ini tahun 23, ini betul-betul terjadi dengan adanya AI atau ChatGPT. Salah satu tuntutannya adalah bahwa untuk bisa memanfaatkan ChatGPT, maka peneliti harus bisa membuat perintah dalam bentuk prompt ya. Nah, jadi ChatGPT akan tergantung pada kemampuan membuat prompt. Nah, prompt ini dapat dibuat kalau teman-teman memahami metode penelitian R&D. Dan di buku ini teman-teman sudah saya buatkan prompt-nya ya untuk R&D, sehingga prompt-prompt yang ada di buku ini bisa digunakan untuk teman-teman dalam membuat pertanyaan, sehingga bisa menghasilkan informasi yang terkait dengan penelitian dan pengembangan. Nah, jadi dalam penelitian itu biasanya berangkat dari adanya masalah,
dari masalah atau potensi dibuat judul penelitian. Lalu dalam bab 1 ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Lalu ada teori dan hipotesis, ada sampel, ada instrumen. Nah, jadi 1 sampai 6 ya. Ini kita bisa minta bantuan dari AI, dari ChatGPT. Tentu ya tidak langsung diambil ya, harus diparafrase. Nah, yang tidak etis dilakukan terkait dengan ini, pengumpulan data, analisis data, lalu penyajian data, ini peneliti betul-betul harus ke lapangan. Ya, dalam mengumpulkan data harus ke lapangan, analisis data lapangan, penyajian data dari lapangan. Sehingga penelitian ini sangat dibantu dengan adanya AI ya, karena mulai 1 sampai 6, bahkan membuat kesimpulan dan saran, kita bisa minta bantuan ChatGPT. Nah, yang merah ini juga bisa minta bantuan ChatGPT, tapi itu berarti bukan data empiris dari lapangan. Jadi intinya penelitian itu kan memperoleh data yang valid, reliable, dan objektif ya, intinya di situ. Jadi dengan AI itu akan dibantu sehingga AI atau ChatGPT dapat mempercepat kegiatan penelitian, dapat meningkatkan kualitas, dan menurut pengalaman saya justru dapat meningkatkan kreativitas kita ya. Asal kita memiliki kemampuan untuk berinovasi dan berkreasi. Ya. Nah, terkait dengan R&D, ini aspek-aspek yang ada dalam komponen R&D itu juga bisa ditanyakan lewat ChatGPT. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Pertama, menemukan masalah dan potensi. Ya. Tolong teman-teman ikuti prom ini ya. Ini prom pertama. Tolong ditulis, apa 5 permasalahan bidang pendidikan yang perlu dipecahkan dengan penelitian R&D di Kabupaten Klaten. Mungkin teman-teman yang lain, apa permasalahan bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang bisnis, bidang komunikasi. Silakan teman-teman membuat prompt di ChatGPT. Pak Langgeng tolong dikoordinasikan. Yang sudah nanti ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu membuka ChatGPT-nya, kemudian bisa mempraktekkan prompt yang telah dicontohkan oleh Prof. Sugiono, dan ini bisa disesuaikan dengan bidang masing-masing ya Prof? Ya. Kalau Bapak Ibu di bidang bisnis ataupun kesehatan bisa diganti itu. Ada yang sudah selesai? Perlu dipresentasikan atau disampaikan ke Prof. Sugiono, Prof, hasilnya? Sampaikan Pak, tulisan aja. Silakan Bapak Ibu yang sudah mencoba dengan prompt yang disampaikan Prof. Sugiono. Ya pelan-pelan aja Pak Langgeng. Mungkin ada yang baru belajar. Ya. Mohon izin Bapak untuk menyampaikan hasil. Silakan. Mohon izin Prof, perkenalkan saya Adam. Kebetulan saya dari UIN Raden Intan Lampung, Prof. Ya Pak. Dan fokus saya tentang pendidikan Islam, Prof. Jadi apakah 5 permasalahan
bidang pendidikan Islam yang perlu dipecahkan dengan penelitian R&D, dan ini dihasilkan 5 permasalahan berdasarkan tren di tahun 2025 dan 2026. Yang pertama terkait dengan integrasi etika AI dalam pembelajaran, Prof. Ya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan digitalisasi dan beragama. Dan yang ketiga terkait dengan kurikulum ekoteologi yang aplikatif. Ya. Dan yang keempat terkait dengan rendahnya literasi digital pendidikan agama Islam, serta rendahnya literasi digital pendidik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, serta yang terakhir terkait dengan personalisasi media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Ya, itu Prof. Bagus Pak. Sekarang tolong diverifikasi secara logika dulu Pak. Dasar pengalaman benar nggak itu Pak? Untuk yang kasus pertama, Prof, terkait dengan integrasi etika AI dan pembelajaran untuk di tingkat universitas ini sangat perlu, Prof, karena apalagi untuk sekarang itu generasi Gen Z, Gen Alpha itu sudah mulai memasuki dunia pendidikan, sehingga perlu adanya etika-etika ataupun batasan-batasan tertentu untuk berselancar di dunia artificial intelligence ini, Prof. Ya Pak. Yang lain gimana Pak? Ada cocok nggak menurut pemikiran? Secara garis umum semuanya cocok, Prof. Cuman yang memang yang menurut saya yang saya garis bawahi cukup penting untuk dilakukan itu yang permasalahan pertama tadi, Prof, terkait dengan etika AI dalam pembelajaran, Prof. Bagus. Hanya berapa detik toh Pak bisa memahami masalah? Ya, Prof. Kalau biasanya harus studi pendahuluan ke lapangan, menemukan ya Pak. Ini kan berapa detik sudah menemukan masalah. Coba yang lain Pak Langgeng. Ini ada Bu Siti Aminah Resen, silakan. Izin. Silakan moderator. Izin Prof. Iya Bu, silakan Bu. Ya, 5 permasalahan di bidang kebijakan publik, Prof, yang dipecahkan dengan penelitian R&D di Kabupaten Pangkep. Ada yang pertama adalah ketimpangan akses layanan dasar antara wilayah kepulauan dan daratan, Prof, karena untuk itu ada darat dan ada pulau. Kemudian yang kedua, percepatan penurunan stunting dan ketahanan keluarga. Kemudian yang ketiga, ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Kemudian yang keempat, pengelolaan lingkungan dan sanitasi kota. Kemudian yang terakhir, efektivitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Nah, menurut saya, Prof, ini relevan, hanya kita tinggal nanti pada saat pengambilan sampel di lapangan, Prof, harus betul-betul kita melihat perbedaan yang signifikan itu yang mana sebenarnya, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Ya, bagus Bu. Itu kan masih belum ada datanya ya Bu? Iya, belum Prof. Jadi nanti perlu diverifikasi ke lembaga-lembaga atau unit-unit yang terkait dengan permasalahan itu ya Bu? Iya Prof. Ya, ini kan memandu peneliti untuk memastikan permasalahan yang terjadi. Oke, bagus Bu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ya. Satu lagi. Ini ada Bu Wiwin tadi. Silakan Bu Wiwin. Oke, terima kasih. Ini Prof, karena kebetulan saya dosen perawat, ini mengarah ke masalah perawatan, Prof. Ya Bu. Ya, terima kasih. Yang pertama ini peran dan beban kerja perawat yang tidak sesuai dengan kompetensi utama. Yang kedua, ketidakjelasan peran dan fungsi perawat di fasilitas kesehatan. Ini kebetulan di Kota Blitar, Prof. Blitar ya Bu. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan profesional. Dan yang keempat, hambatan dan dalam kolaborasi interprofesional. Dan kelima, keterbatasan pelayanan keperawatan komunitas dan home care. Ya. Gimana Bu? Itu relevan nggak Bu? Ya. Ini kalau saya lihat dengan kondisi yang saat ini, memang karena kalau saya risetnya kan biasanya keperawatan tentang HIV/AIDS. Kalau ini sangat general sekali.
untuk ya adanya demo-demo ketidakpuasan dari masyarakat ini sangat relevan, Prof. Sehingga bisa kita pilih, nanti akan saya fokuskan ke HIV/AIDS-nya. Ya. Iya, Jadi seperti itu. teman-teman itu hanya menanyakan 5 kan Bu? Bisa saja Nggih. menanyakan 10 atau 20 ya. Nggih, Akan dijawab ya. iya. Lanjutnya prom yang kedua ya tentang judul ini level 1. Level 1 itu sifatnya hanya membuat rancangan. Berdasarkan masalah berikut, buatlah 3 judul penelitian R&D level 1 yang bersifat membuat rancangan produk. Lalu masalahnya dikemukakan ya. Ini masalahnya adalah keterbatasan media dan sumber belajar. Jadi teman-teman bisa menggunakan prom ini, tapi masalahnya disesuaikan dengan masing-masing prodi. Ya, silakan. Prof, izin bertanya dulu boleh, Prof? Silakan Bu. Ya, Prof, izin. Tadi kan ini saya bertanya sih, Prof. Tadi saya mencoba untuk menggunakan prom yang 5 masalah di bidang pendidikan yang dipecahkan dengan penelitian R&D di Kabupaten Klaten tadi, Prof. Ya, ya. Nah, itu dengan prom yang sama persis, hasil ChatGPT, jawaban ChatGPT itu berbeda dengan yang tersampaikan. Nah, ini kan pasti nanti akan terjadi hal yang sangat memungkinkan nanti setiap masing-masing peneliti ini untuk bisa mencari prom yang sama, tapi hasil dari penelusuran ChatGPT berbeda-beda. Nah, bagaimana langkah kita, Prof, untuk menyikapi terjadinya perbedaan? Kalau di saya ini ada 5 berbeda dengan yang tersampaikan tadi, Prof. Nah, ini gimana, Prof? Langkah kita sebagai seorang peneliti menanggapi jawaban ChatGPT yang cukup signifikan berbedanya. Izin, Prof. Terima kasih, Prof. Ya Bu, jadi tanya ke ChatGPT berbeda dengan ke referensi buku ya Bu. Kalau buku halaman sekian itu akan sama. Tapi untuk ChatGPT, pertanyaan yang sama oleh orang yang berbeda, oleh waktu yang berbeda, jawabannya akan berbeda Bu. Ya, jadi tidak akan persis sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, walaupun pertanyaannya itu sama. Nah, maka sikap peneliti adalah tadi memverifikasi ya, apakah yang disampaikan ChatGPT itu benar atau tidak, ya diverifikasi. Terkait dengan permasalahan, maka diverifikasi melalui studi pendahuluan di tempat-tempat yang bisa memberikan informasi sesuai enggak antara yang di ChatGPT dengan yang sesungguhnya. Jadi intinya adalah verifikasi terhadap hasil ChatGPT ya Bu ya. Baik, Prof. Ya, Oke, ya, Prof. jadi Berarti kita tetap harus studi lapangan ya, Prof, ya? Terkait ya dengan harus ini kan permasalahan fenomena aja ya, Prof? Bu, ini kan hanya memandu kan, tidak sebagai Iya, dasar siap. utama. Ya, Baik, Prof. memandu. Terima kasih, Prof. Ya, silakan Bu. Ya. Lanjut yang tadi nomor ini judul. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah mencoba prom yang kedua. Ini baru judul rancangan ya, level 1. Silakan, ada yang mau jadi volunteer Bapak Ibu? Izin boleh saya lagi, Prof? Oke, Bu Aminah lagi. Silakan Bu Aminah. Ya, mohon izin, Prof. Dari ChatGPT, dari prom yang sama saya buat ada 3 yang judul penelitian. Yang pertama adalah rancangan model kebijakan pelayanan publik terintegrasi berbasis wilayah kepulauan untuk mengurangi ketimpangan akses layanan dasar di Kabupaten Pangkep. Ya. Itu yang pertama, Prof. Kemudian yang kedua, rancangan kebijakan kolaboratif berbasis data terpadu dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pangkep. Ya.
Kemudian yang ketiga, rancangan kebijakan pengembangan ekonomi lokal inklusif berbasis UMKM dan potensi wilayah untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pangkep. Ya. Jadi 3 judul itu, Prof. Ya. Itu logis nggak, Bu? Logis, Prof. Cuman ada beberapa pencatatan, Prof, menurut saya bahwa ketika kita melihat tadi di awal rumusan masalah atau permasalahan awal, nah ketiga dari judul ini mungkin kita perlu Prof, lebih mendetailkan, mensaring lagi dari judul mana sih yang lebih mengena dari kondisi real yang tentunya harus dilakukan pengambilan data awal mungkin, Prof, ya, seperti itu. Ya, harus begitu, Bu, ya. Karena ini adalah memandu untuk studi pendahuluan. Tolong Pak Langgeng dari yang prodi lain mungkin. Izin Pak Oke, Prof. silakan Bapak Ibu. Oh, Pak Nur Hadi, silakan Pak Nur Hadi. Prof, izin Pak Rudi. Silakan, Pak. Pak Sinan tadi. Pak Rudi, nggih, saya backgroundnya dari dosen komunikasi penyiaran Islam. Topiknya tentang media dakwah digital, Prof. Jadi masalahnya tentang konten dakwah digital sering kurang akurat karena belum ada standar verifikasi dalil dan otoritas keilmuan. Kemudian jawaban dari ChatGPT yang pertama judulnya pengembangan instrumen standar verifikasi dalil pada konten dakwah digital berbasis media sosial. Yang kedua, pengembangan model checklist validasi otoritas keilmuan dalam produksi konten dakwah digital. Yang ketiga, pengembangan panduan produksi konten dakwah digital akurat berbasis standar keilmuan Islam. Itu, Prof. Itu level 3 itu, Pak. Pertanyaannya gimana promnya, Pak? Bersifat membuat rancangan nggak? Bersifat Oh, iya Prof, kurang rancangan produk nih. Ini kalau satu kata salah hasilnya salah, Pak, ya. Oke, siap. Ini sifatnya membuat rancangan produk ya, Pak. Oke, betul Prof. Oke. Cuman Prof, kalau boleh sedikit bertanya, bidang saya ini kan termasuk bidang baru, nggih. Jadi saya coba itu kesulitan mencari tinjauan penelitian terdahulu, termasuk juga teori-teori yang berkaitan. Itu gimana, Prof? Solusinya gimana seperti ini? Ya. Sebenarnya kalau itu nggak ada teorinya, itu nilai noveltanya malah tinggi, Pak, sebenarnya. Kalau saya loh ya, karena kan kalau teori sudah ada, berarti kan levelnya hanya mengembangkan. Tapi kalau teorinya belum ada, itu akan level menjadi kreasi, Pak. Level 4 gitu loh. Kalau itu teorinya belum ada, ya. Maka penelitian-penelitian yang belum ada teorinya, yang penting ada berpikir logika bahwa yang diteliti itu memiliki pemikiran yang logis. Dan pemikiran yang logis itu kalau terbukti nanti akan menjadi suatu produk yang baru, Pak. Jadi kalau belum ada teorinya justru memiliki kebaruan lebih baik yang sudah ada teorinya. Itu kelemahan di kita itu selalu menanyakan teori, Pak. Padahal sesuatu yang baru belum banyak teori yang digunakan. Justru kita bisa menciptakan teori baru dan orang lain nanti yang akan menggunakan. Mungkin gitu ya, Pak. Sekarang form berikutnya ya, ini judul dan R&D level 2. Berdasarkan masalah berikut, buatlah 3 judul penelitian R&D level 2 yang bersifat menguji produk yang sudah ada. Ini masalahnya dikemukakan. Silahkan. Ayo yang lain ya, mencoba. Tadi sudah ada bidang pendidikan, ya, bidang kebijakan publik, komunikasi Islam tadi ya, pendidikan Islam juga. Kesehatan. Silakan Bapak Ibu di yang bidang lain. Ekonomi, bisnis. Bu Arianti, silakan Bu Arianti. Oh ini Bu. Oh saya kira mau menjadi volunteer ini Bu Arianti. Ayo siapa? Saya izin dosen pendidikan agama Islam.
Silakan Pak. Kan Pak Hasan. Nur Hasan Ya Pak Nur Hasan. dari dosen pendidikan agama Islam Prof, PAI Prof, mata Di mana, kuliah Pak? umum. Di mana? Di sini saya tadi bikin promnya itu masalahnya ini Prof, walaupun PJBL direkomendasikan, banyak dosen mata kuliah PAI ya, MKWU pendidikan agama Islam belum memiliki panduan operasional untuk menerapkannya secara efektif di perguruan tinggi umum Prof. Ya. Nah, ini judulnya yang pertama, pengembangan rancangan panduan operasional Project Based Learning PJBL pada mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum berbasis validasi ahli. Yang kedua, perancangan model Project Based Learning PJBL pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum yang tervalidasi oleh ahli. Yang ketiga, pengembangan rancangan perangkat pembelajaran Project Based Learning pada mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum dengan validasi pakar. Ya. Itu Prof. Itu level 1 ya Pak? Ini Jadi promnya gimana? level 2 ini Prof, sama Prof. Coba promnya level 2 kan itu rancangan toh Pak itu? Buatlah 3 judul penelitian R&D level 2 yang bersifat membuat rancangan produk. Oh, itu level 1 berarti. Oh gitu Prof ya. Kalau level 2 yang bersifat menguji produk Pak. Oh, siap Prof. Ya. Salah berarti. Siap Prof. Jadi Siap. menguji ya Pak. Kalau tadi Siap, membuat siap. rancangan produk ya. Siap Prof. Itu satu kata tapi penting banget ya. Iya, benar. Siap Prof. Ya. Ya. Kirain sama tadi promnya Prof. Makanya di Ya. copy gitu. Nah, beda kan orang itu kan? Siap Prof. Oke, turun. Terima kasih Ada Prof. Bu Angelina ini, Prof. Ya. Belajar. Maka harus teliti anunya promnya Pak. Siap Prof. Ya. Silakan Bu Angelina. Ya, halo, selamat sore dari Timor Leste. Halo, Selamat sore, Bu. Jauh sekali, Bu. Ya, dari program kebidanan, jadi masalah yang tadi pertama kan sudah lewat, sekarang maju pada yang kedua ya, produk sudah tersedia, seperti kurikulum, modul, panduan. Jadi Ya. sekarang penelitiannya fokus pada uji validitas, kepraktisan dan efektivitas. Jadi di sini misalnya tentang uji efektivitas kurikulum kebidanan berbasis kompetensi terhadap peningkatan keterampilan klinis mahasiswa di Institut Superior Kristal Timor Leste. Jadi produk yang diuji itu seperti kurikulum kebidanan berbasis kompetensi yang sudah digunakan di SC. Jadi di sini fokus ujinya efektivitas, meliputi hasil pembelajaran dan keterampilan klinis, terus kesiapan praktek mahasiswa. Ya. Jadi untuk cocok untuk level kelas eksperimen, bisa pretest post-test. Ini kira-kira bagaimana Prof? Ya, memang untuk level 2 itu hanya menguji produk yang ada, Bu. Jadi kebanyakan pakai eksperimen ya, karena menguji. Ini judulnya bisa menggunakan kata implementasi, bisa menggunakan kata kunci penerapan, Bu. Baik. Ya, Baik. oke. Lanjut, sekarang yang level 3 ya. Teman-teman tolong promnya diperhatikan. Bersifat mengembangkan produk yang sudah ada. Ini level 3 ini paling banyak loh digunakan untuk disertasi tesis. Izin Pak Prof. Silakan Pak. Mau coba lagi tadi. Ya Pak. Prof ya. Kalau yang lain Sekarang ada silakan Pak. sudah benar ya Prof. Ya, ini kebetulan juga saya sedang ya Mas kuliah S3 juga semester 1 ini Prof. Persiapan dari sekarang Prof gitu. Oke. 5 judul penelitian riset and development level 3 yang bersifat mengembangkan dan menyempurnakan produk yang sudah ada Prof ya. Yang pertama itu pengembangan panduan operasional Project Based Learning PJBL pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum berbasis evaluasi produk existing. Ya, oke. Yang kedua, mengembangkan model Project Based Learning PJBL pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum berbasis kebutuhan dosen. Ya, Yang ketiga, pengembangan perangkat pembelajaran Project Based Learning pada mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum berdasarkan hasil uji kepraktisan. ya, Yang keempat, pengembangan panduan Project Based Learning pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum berbasis moderasi beragama.
Dan yang kelima, pengembangan panduan operasional Project Based Learning PJBL pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum berbasis teknologi digital. Ya. Dan di sini Prof ada dua respon 1, respon 2 Prof. Ya gimana Pak? Iya Prof. Responnya gimana? Ya respon 1 tadi 5 judul, respon 2 5 judul lagi Prof gitu. Oh. Tapi sebaiknya penelitian jangan hanya mengembangkan panduan ya Pak. Iya Prof. Paling nggak model Pak. Model Prof ya. Kalau strategi gimana Prof? Ya. Kalau strategi gimana Prof? Strategi. Bisa juga strategi Pak. Pengembangan panduan ya. Learning Prof. Panduan itu hanya melengkapi model yang ada Pak. Betul Prof. Ya. Jadi pengembangan strategi project based learning gitu Pak. Pengembangan strategi project based learning pendidikan agama Islam di tinggi umum berbasis kebutuhan dosen misalnya Prof ya. Ya. Siapa? Jangan panduan ya. Siap Prof. Ya. Terima kasih Prof. Ya. Ini ada Bu Epti Prof. Ya, Bu Epti silakan. Silakan Bu Epti. Baik, terima kasih Prof. Saya dari kebidanan. Ya. Yang pertama itu ada pengembangan media buku saku tanda bahaya kehamilan berbasis buku KIA digital. Kemudian pengembangan media video edukasi persiapan persalinan dari materi kelas ibu hamil dan pengembangan leaflet edukasi perawatan masa nifas berbasis media digital untuk puskesmas daerah terpencil. Itu tadi masalah yang disampaikan apa ya Bu? Masalah yang disampaikan adalah masih banyaknya tanda bahaya kehamilan dan masih banyaknya masih banyaknya komplikasi kehamilan pada ibu yang berakibat kematian. Oh ya, jadi kalau masalahnya itu ya relevan ya Bu, judulnya. Ya. Terima kasih Prof. Ya, jadi untuk level 3 kata kuncinya pengembangan. Untuk level 2 penerapan. Ya, jadi dari segi kata kunci ini sudah bisa dibedakan ini level 1, 2, 3 atau 4. Masih ada Pak Langgeng yang lain? Dari ekonomi ada enggak ya? Silakan yang dari ekonomi Bapak Ibu. Bisnis, obat-obatan, nggak ada. Itu sudah tidak ada Prof. Maaf Prof, permisi Prof. Silakan Bu. Ya, saya mau ini, saya bikin lagi kata kuncinya kan. Kemudian di kata kuncinya ini akhirnya jadi berubah pengembangan media video edukasi persiapan persalinan berbasis digital dan validasi ahli. Ya. Jadi ada penambahan validasi ahli. Nah, maksudnya ini kayak mana ya Prof ya? Setelah saya masukkan lagi ke ChatGPT ada kata-kata baru. Iya. Diulang aja jawabannya beda Bu. Tapi yang penting logikanya aja benar enggak gitu loh Bu. Apa yang diberikan itu benar atau enggak ya. Sering ditambah, sering dikurangi, tapi kita ngeceknya judul ini relevan atau tidak, benar atau tidak. Baik, ya. Terima kasih Prof. Nah, berikutnya level 4 ya. Ini kata kuncinya dengan kata kunci kreasi atau pengembangan kreatif ya. Untuk level 4, karena level 4 itu kan menciptakan produk yang belum ada. Misalnya di sini pengawasan pendidikan tidak berjalan sehingga mutu pendidikannya rendah. Nah, mungkin di bidang kesehatan, di ekonomi, pendidikan Islam bisa berbeda. Sehingga nanti kata kuncinya untuk level 4 adalah dengan kata kreasi atau pengembangan kreatif ya. Jangan salah untuk promnya. Silakan jika ada yang ingin jadi volunteer.
Boleh saya? Silakan Bu Cucu Zainab. Ya, Silakan. terima kasih. Saya permasalahannya adalah bagaimana pengembangan kreasi pada penyediaan media integrasi nilai Islam dan sains. Adapun judul yang diberikan oleh AI itu pengembangan kreasi media integrasi nilai Islam dan sains untuk meningkatkan pemahaman konsep kimia siswa. Ya. Atau desain media pembelajaran sains Jangan desain, Bu. integrasi Islam. Desain nggak bisa. Ya, dengan pendekatan kreatif meningkatkan motivasi belajar siswa. Itu ada dikasihnya 5, Pro. Ya. Bisa Nah, gitu itu ya? kira-kira logis nggak? Memang belum ada nggak, Bu, itu, Bu? Ya, memang belum ada, Prof, kalau kreasi media pembelajaran kimia yang terintegrasi nilai Islam gitu. Itu belum ada? Belum. Oh, ya artinya ini betul-betul baru gitu kan, Bu, kalau belum Iya, ada. iya betul. Karena kan biasa media, kalau kimia atau sains dengan Islam ya masing-masing aja. Ini medianya yang terintegrasi gitu. Oh ya, jadi maksud saya yang level 4 ini kan betul-betul judul yang belum pernah ada. Jadi menciptakan yang baru ya. Betul. Jadi sekarang teman-teman nggak sulit lagi kan mau judul yang mengembangkan atau menciptakan kan nggak sulit lagi. Tinggal perintah aja kan. Ya, karena ini tentu saja mungkin ini kreasinya di basicnya adalah teknologi gitu kan, medianya nantinya. Jadi kita bisa atau mahasiswa bisa membuat sendiri dengan kreasi dari teknologi gitu. Iya, yang penting dosen mengarahkan ya, Bu. Iya, betul. Terus, oke. Sekarang judul dan rumusan masalah ya, level 3. Ini fokus level 3. Berdasarkan judul berikut apa rumusan masalahnya? Judulnya adalah penelitian pengembangan model pemasaran digital. Coba ditanyakan apa yang menjadi pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dengan judul ini. Silakan. Izin, Prof. Silakan, Sekalian Pak. mau konsultasi, Prof. Ya, Pak. Kebetulan saya ada ini, Prof, untuk judul disertasi, Prof, cuman masih belum ini. Terkait dengan pengembangan model pembelajaran Green Pie berbasis ekoteologi untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan siswa, Prof. Ya, bagus tuh, Pak. Nah, ini termasuk baru, Prof, karena belum ada yang ini, yang membahas secara eksplisit terkait dengan ini, dan modelnya juga belum, saya sudah searching di mana-mana, belum ada. Ya, gitu. bagus, berarti cocok untuk disertasi itu, Pak. Ya, Prof. Dan ini rumusan masalahnya, Prof. Ya. Yang pertama terkait dengan bagaimana profil kesadaran ekologis dan model pembelajaran PAI yang diterapkan di sekolah saat ini dalam merespon krisis lingkungan global. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana rancangan desain model pembelajaran Green Pie berbasis ekoteologi dengan sintaks ekotakwa, karena ini memang sudah saya lumayan agak jauh saya searching dalamnya, Prof. Jadi sudah keluar sintaksnya juga. Oh, ya, yang ya. valid dan praktis untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan siswa. Kemudian yang ketiga, bagaimana tingkat validitas model pembelajaran Green Pie berdasarkan penilaian ahli materi ekoteologi dan ahli desain instruksional. Kemudian yang keempat, sejauh mana implementasi model pembelajaran Green Pie efektif dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan siswa. Kemudian yang terakhir terkait dengan bagaimana bentuk internalisasi nilai-nilai ekoteologi dalam perilaku ibadah harian siswa setelah penerapan model Green Pie. Kira-kira ada ini nggak, Prof? Apakah semua bisa dipakai atau dipersingkat lagi, Prof, untuk rumusan masalahnya? Ya, jadi yang rumusan masalah model malah belum nampak ya, Pak. Model seperti apa ya? Ya, belum ada, Prof. Nah, itu yang intinya malah itu, Pak. Oke, Prof. Ya, pertanyaan tentang model. Jadi intinya satu, itu menggambarkan yang dituju tadi untuk meningkatkan apa, Pak? Kesadaran lingkungan siswa, peduli lingkungan siswa, Prof. Jadi pertama, bagaimana gambaran kesadaran lingkungan siswa, ya. Terus kedua, model pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan kepedulian. Tiga, seberapa tinggi efektivitas efisiensi. Nah, lainnya bisa dikembangkan lagi, Pak. Tapi intinya tiga itu, Pak. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, atas sarannya, Prof. ya, ya. Nanti
untuk mengembangkan bisa membuat prom-prom sendiri ya Pak. Nanti kan ketemu Pak Iya, Prof. lama-lama. Ya, Prof. Yang ya, Terima kasih, Prof. ya. Masih ada teman-teman? Prof, izin bertanya. Ya. Prof, ini bertanya sih Prof, terkait dengan judul Prof. Ini kan kalau kita mau mengembangkan sebuah model, yang mana modelnya itu memang belum ada. Nah, itu menjadi novelty kita gitu. Nah, pertanyaan saya Prof, ini mungkin pertanyaan saya pertanyaan yang simple dan mendasar ya Prof ya. Tapi karena alhamdulillah dapat kesempatan ini, saya langsung tanyakan ke pakarnya Prof, ke pakar Prof. Ya. Nah, Prof, Ya. kata pengembangan itu apakah diperlukan, Prof? Artinya kalau misalnya kita akan mengajukan sebuah hibah atau di dalam disertasi, misalnya dalam proposal itu seberapa urgensitas kata pengembangan ini kita cantumkan dalam judul, atau cukup dengan model, misalnya kalau yang dipaparkan di sini adalah model pemasaran digital, atau pengembangan itu diperlukan, Prof. Izin, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Kalau hanya kata model itu nanti ada 3 persepsi, Bu. Kalau hanya model saja ya, persepsi pertama, apakah hanya menggambarkan model yang ada, atau menciptakan model, atau mengembangkan model, sehingga dengan ada kata kunci itu menunjukkan apakah level novelty-nya itu mengembangkan atau menciptakan. Maka kalau mengembangkan ya dengan kata pengembangan, kalau menciptakan dengan pengembangan kreatif, itu untuk membedakan ya. Tapi seperti itu sering juga dilihat di isinya, Bu. Apakah hanya dengan kata model akan terlihat itu levelnya mengembangkan atau menciptakan. Hanya saran saya, itu sangat penting kata itu karena menunjukkan tingkat novelty dari yang dihasilkan. Itu ya, Bu. Siap, Prof. Satu kali boleh lagi, Prof. Nah, Ya. pada saat kita menyampaikan proposal, tadi Alhamdulillah terima kasih Prof sudah disampaikan urgensitas dari kata pengembangan. Nah, pada saat kita akan publish, hasil dari pengembangan model kita, perlukah kata pengembangan ini masuk di dalam publish kita, Prof? Izin, terima kasih, Prof. Ya disampaikan, Bu, bahwa itu levelnya pengembangan di judulnya, Bu. Oh, baik, Prof. Siap. Ya, ya. Terima kasih, Prof. Oke, teman-teman. Masih Selanjutnya nanti membuat prom sendiri ya, berdasarkan judul tersebut, apa yang menjadi latar belakang. Coba dibuat. Berdasarkan judul ini, apa yang menjadi latar belakang. Halo, Prof. Ya, Izin Bu. bertanya boleh? Ya, Untuk judul level 3 boleh, Prof? boleh, Bu. Saya mengikuti arahan Prof. Saya itu mencoba membuat level 3 dengan judul pengembangan model manajemen kinerja pelayanan kesehatan berbasis sistem penilaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Batam. Saya dari Batam, Prof. Ya, Bu. Sebaiknya ditambah untuk meningkatkan apa, Bu, supaya jelas arahnya. Ini arahnya permasalahan yang saya dapat. Yang pertama, kinerja sudah ada sistemnya, namun belum ada umpan balik atau tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja itu, Prof. Jadi keluar beberapa mau judul yang saya tertarik di level 3, yaitu untuk pengembangan model manajemen kinerja pelayanan kesehatan berbasis sistem penilaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Batam. Apakah ini masih perlu diformulasikan bahasanya atau gimana, Prof? Sebelum itu pengembangan itu untuk meningkatkan apa ya, Bu? Supaya jelas arahnya. Meningkatkan kinerja, Prof. Meningkatkan kinerja karena selama ini problemnya belum ada
umpan balik atas kinerja yang sudah disubmit di sistem. Belum Ya. ada umpan balik daripada pimpinan dari Dinkes maupun kabupaten kotanya. Ya. Jadi yang saya lihat, jadi asal mensubmit tapi nggak ada reward apapun punishment karena tidak pernah dievaluasi kinerja yang submit, Prof. Gimana, Ya. Prof? Ya bisa Bu, bagus tuh Bu. Ya. Jadi pengembangan model manajemen kinerja pelayanan kesehatan berbasis sistem penilaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Batam. Saya sudah submit ini juga di tugas kemarin, Prof. Ya, bagus Bu. Ya. Bisa ya, Prof, dilanjutkan? Nanti bisa dilanjutkan mengenai tujuan ya Bu. Iya. Mengenai tujuan, terus Saya sudah buat tujuan, Prof. dari ChatGPT juga. Sesuai yang kemarin saya buat tujuannya yang pertama, tujuan umumnya mengembangkan model manajemen kinerja pelayanan kesehatan berbasis sistem penilaian kinerja yang efektif dan aplikatif di Dinkes. Ya. Dan khususnya mengidentifikasi kondisi pelaksanaan sistem penilaian kinerja pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan. Yang kedua, menganalisis kelemahan model manajemen kinerja pelayanan kesehatan yang berjalan. Yang ketiga, mengembangkan model manajemen kinerja pelayanan kesehatan berbasis sistem penilaian kinerja yang lebih sistematis dan terintegrasi. Yang keempat, menguji efektivitas, efisien, dan kepraktisan model manajemen kinerja hasil pengembangan. Yang kelima, mengetahui respon pimpinan dan pelaksanaan terhadap penerapan model manajemen kinerja pelayanan kesehatan yang dikembangkan. Gimana, Prof? Ya Bu, kalau bisa ada yang kata menghasilkan nggak Bu tujuannya? Menghasilkan model gitu loh Bu. Menghasilkan, Ya, di sini nggak ada menghasilkan, Prof, cuman menguji efektivitas, mengetahui respon pimpinan, atau respon pimpinan saya ganti menghasilkan. Oh bukan, kalau respon itu hanya mengetahui aja Bu. Ya ditambahkan ya, Prof, 6. Yang menghasilkan itu yang produk itu loh Bu, menghasilkan model itu loh. Oh, kalau saya mengembangkan model. Jadi tujuannya jangan mengembangkan, menghasilkan. Jadi menghasilkan model manajemen kinerja pelayanan kesehatan berbasis sistem penilaian kinerja yang lebih sistematis dan terintegrasi gitu ya, Prof? Ya Bu, ya. Karena produk ini kan dihasilkan ya, tidak dikembangkan lagi. Oke. Jadi yang pertama mengidentifikasi kondisi, benar ya, Prof? Ya, benar. Yang kedua menganalisis kelemahan. Ya. Yang Kalau ketiga bisa, menghasilkan model. kelemahan itu kalau bisa menemukan Bu. Oh, menemukan kelemahan ya, Prof ya? Ya. Menemukan. Terus Ya. yang ketiga menghasilkan model gitu ya, Prof? Ya, betul Bu. Menghasilkan. Kemudian yang keempat menguji efektivitas efisien ya, Prof? Ya, ya Bu. Yang kelima mengetahui respon pimpinan, boleh atau Ya. kurang pas, Ya. Prof? Izin ya, Prof, saya klarifikasi lagi. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi pelaksanaan sistem penilaian kinerja pelayanan kesehatan di Kota Batam, di Dinas Kesehatan Kota Batam. Ya. Yang kedua, menemukan kelemahan model manajemen kinerja pelayanan kesehatan yang berjalan. Yang ketiga, menghasilkan model manajemen kinerja pelayanan kesehatan berbasis sistem penilaian kinerja yang lebih sistematis dan terintegrasi. Yang keempat, menguji efektivitas, efisien, kepraktisan model manajemen kinerja hasil pengembangan. Ya. Hasil pengembangan. Yang keempat, mengetahui respon pimpinan dan pelaksanaan terhadap penerapan model manajemen kinerja pelayanan kesehatan yang dikembangkan. Betul, Prof? Ya, Bu. Ya, bagus, Bu. Oke. Prof, ini untuk syarat khusus lektor kepala sudah pas nggak, Prof? Kalau lektor kepala kan harus mandiri kan, Bu, penelitiannya? Iya, ini mandiri, Prof. Karena saya sendiri nanti akan membuatnya. Ya, mudah-mudahan bisa dan bagus hasilnya, Bu. Ya, karena saya tuh S2 saya 2, yang satu kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak,
Yang keduanya saya manajemen dan S3 saya manajemen, Prof. Oh, yang penting linear aja, Bu. Yang linear. Ya, ini kan S2 dan S3 saya linear, Prof. Oh ya, ya udah kalau linear. Tapi karena saya ada background kesehatan, saya ngambilnya di Dinas Kesehatan gitu, Prof. Ya, bisa, Bu. Ya. Sudah boleh ya, Prof ya? Ya, boleh. Bisa saya lanjutkan nanti ya, Prof ya? Ya, mudah-mudahan sukses ya, Bu. Ya, Prof, kalau seandainya ini mohon izin, Prof, saya adalah siswa Prof yang dari awal saya selalu continue ngikuti pelatihan-pelatihan, cuman saya belum ngikutin yang 6 bulan. Kebetulan saya sangat tertarik dengan metodologi karena saya juga ngajar metodologi. Ngikuti Saya yang itu pinginnya itu boleh nggak pelatihan Prof lagi itu tentang karir ini apa namanya? Ada pendampingan pengembangan karir dosen terutama yang untuk Jakfung dari lektor ke lektor kepala, Prof. Boleh nggak? ya nanti Bu diupayakan. Ya. Ya, Bu ya. Kalau nggak mungkin satu grup, mungkin personal boleh diskusi sama Prof ya. Makasih, Prof. Kesempatan juga ke Bapak Ibu yang lain. Ya, makasih, Prof. Baik. Lanjut atau bagaimana, Prof? Ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Baik, saya Prof. Eptiorita. Sama saya juga tuntutannya adalah untuk pemenuhan jabatan fungsional ke lektor kepala, Prof. Kebetulan saya di kebidanan. Ini saya sudah mencoba, Prof. Mohon masukannya, Prof. Pengembangan modul edukasi ASI eksklusif terintegrasi antenatal nifas berbasis media puskesmas, di mana rumusan masalahnya adalah bagaimana kebutuhan pengembangan modul ASI eksklusif terintegrasi untuk menekan pemberian makanan pralaktal. Kemudian bagaimana proses pengembangan modul edukasi terintegrasi berbasis media edukasi puskesmas. Kemudian bagaimana tingkat layanan isi modul edukasi ASI eksklusif berdasarkan penilaian ahli kebidanan. Kemudian bagaimana tingkat kelayakan desain model edukasi ASI eksklusif serta apa masukan dan rekomendasi perbaikan modul edukasi ASI eksklusif dari Pak ahli. Tujuannya? Ya, Bu. Jadi intinya menghasilkannya itu loh, Bu. Jadi kronologisnya tadi dikembangkan modul untuk apa, Bu? Jadi mengembangkan modul itu karena cakupan ASI eksklusif itu masih rendah. Jadi walaupun sudah banyak edukasi, namun masih tetap rendah akibat pemberian makanan pralaktal itu pada usia 0 sampai 3 hari ketika ASI itu belum keluar. Itu pertanyaan nomor 1, Bu, itu. Ya. Untuk membuat pertanyaan nomor 1. Ya. Yang masalah itu loh, Bu. Dengan menjawab pertanyaan nomor 1, bagaimana gambaran tentang apa itu, Bu? Bagaimana kebutuhan pengembangan? Belum pengembangan dulu. Fakta yang masalah tadi loh, Bu. Yang ASI tadi loh, Bu. Ya. Itu tadi kan dikatakan belum baik kan? Ya, belum baik. Ya, itu sebagai riset question dulu. Untuk itu baru modul yang sudah ada dan kelemahannya, baru membuat modul baru mengujinya, Bu. Logikanya gitu. Oh, iya. Baik, Prof. Ya. Berarti kita mulai dari pertanyaan awal dulu, kemudian kita menguraikan apa kelemahan yang sudah ada ini, ya. Kemudian kebutuhan pengembangan. Ya, terus menguji media model yang akan dikembangkan. Menguji model yang telah dikembangkan, Bu. Menguji model yang telah dikembangkan. Baik, Prof.
Ya, oke. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Oke ya, teman-teman, mungkin untuk prom-prom yang lain bisa dibuat. Tadi kan saya sampaikan dengan judul membuat rumusan masalah, dengan judul merumuskan tujuan penelitian, dengan judul minta latar belakang, dengan judul minta teori, dengan judul minta model bisa. Tapi kalau yang ChatGPT gratisan ini nggak bisa membuat gambar, jadi harus yang berbayar ya. Kalau ingin membuat gambar model itu yang berbayar. Kalau ini nggak bisa. Ya, jadi nanti sampai teorinya, sampai desainnya, lalu instrumen untuk mengukur bisa ditanyakan di ChatGPT ini. Mungkin begitu Pak Langgeng? Oke, Prof. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini materi untuk pelatihan dan saya sudah merasakan dengan AI ini sangat dibantu ya. Kita itu kesulitan sakit aja obatnya apa bisa dibantu. Ya, itu hampir semua bisa dijawab dan dibantu dengan AI termasuk dalam penelitian. Maka seringlah memanfaatkan, tapi perlu verifikasi. Ya, Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, nanti kalau teman-teman masih ada kesulitan bisa bertanya lewat WA ya, 0811 269 374. 0811 269 374. Tolong teman-teman yang di bidang kesehatan ya, saya punya buku itu metode penelitian kesehatan, ada bagian R&D-nya juga. Terima kasih. Prof, bisa saya bertanya sebentar, Prof? Silakan Pak. Aku memakai buku Prof dari dulu, dari waktu tesis sampai sekarang, sampai ngajar. Kesehatan, Bu. Prof, saya kesehatan. Oh ya, pakai buku itu ya, Bu. Ya, Kesehatan ya. mudah dipahami. Ya, terima kasih. Ya Pak, silakan Pak. Kalau terakhir mungkin. Ya, terima kasih. Ya Pak. Prof Sugiono atas waktunya. Ya. Izin untuk bertanya, tadi banyak sekali judul-judul penelitian yang menggunakan terutama untuk yang level 4 ya tadi ya. Ya. Yaitu sebagai contoh misalnya sini dari hasil promnya misalnya pengembangan model pemasaran digital UMKM dan seterusnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara melakukan uji kelayakan dari model-model ini di dalam pendidikan? Misalnya kita membuat suatu model atau pengembangan suatu media, itu sudah jelas ada untuk kelayakan dari segi bahasa, dari segi media, dari segi materi gitu ya. Kemudian kalau uji kepraktisannya kan dari pengguna. Nah, bagaimana cara melakukan uji kelayakan? Apakah semua model, semua strategi, semua produk-produk ini juga diuji kelayakannya? Apakah uji kelayakannya ini menggunakan validator ahli, seperti misalnya kita di bidang pendidikan tuh ahli bahasa, materi maupun bidang media. Terima kasih, Prof. Ya, pertanyaan yang bagus, Pak. Untuk uji, kalau menurut Borg and Gold ya Pak, tadi akan ada 3 ya Pak, 3 pengujian, yaitu preliminary field testing, itu uji kelayakan dan uji kepraktisan. Lalu main field testing, itu uji efektivitas efisiensi. Lalu operasional field testing adalah uji pemakaian di masyarakat. Nah, semua itu adalah field testing. Pernah saya tanyakan ke ChatGPT ya, apakah uji kepraktisan, uji kelayakan itu hanya pendapat? Itu dijawab, kalau hanya pakai pendapat kurang tepat. Maka uji kelayakan ya dicobakan, Pak. Apakah itu dicobakan kepada pengguna? Itu dicobakan, itu di situ akan merespon adanya kelayakan atau tidak, Pak. Jadi tetap uji coba ya, Pak. Ya. Jadi misalnya bikin buku dicobakan kepada pembaca untuk membaca.
Gimana pandangannya tentang isi buku itu kan dicobakan tuh Pak? Ya, ya. Jadi terutama untuk yang kelayakan atau validitas ya istilahnya ya, itu tidak perlu. Kalau yang untuk media-media pembelajaran, media di bidang pendidikan itu kan harus ahlinya ya, dosen ahli misalnya di bidang media, di bidang bahasa maupun di bidang materinya. Nah, tapi kalau yang model ini tadi dikatakan oleh Prof bahwa itu harus dicobakan untuk menguji kelayakan, harus dicobakan kepada pengguna. Nah, ini apakah pengguna itu kan terutama dia tidak mempunyai keahlian ya untuk menguji kelayakan tadi. Bagaimana, Prof? Ya. Mungkin itu kalau yang kelayakannya itu kepraktisan ya kalau pengguna atau bagaimana, Prof? Gimana? Ya. Jadi misalnya kita membuat sepeda, dinyatakan layak kan dipakai pengguna kan Pak? Ya, betul. Walaupun pengguna kan nggak tahu cara membuat sepeda, tapi kan hanya merasakan tuh Pak. Ya, ya. Ya, jadi maka ada dua untuk uji itu. Satu uji internal itu pakai uji ahli. Setelah uji ahli memenuhi, baru uji eksperimen digunakan itu loh Pak. Ya, ya, ya. Ya, jadi dua tahap ya Pak. Ya. Kelayakan. Jadi Ya, tadi saya Prof, sampaikan kalau hanya pendapat-pendapat itu sebenarnya ya kurang akurat dibandingkan kalau dengan dicoba. Dicoba. Itu ya Pak. Ya, ya. Ya. Ya, terima kasih Prof. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.